Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Kurniawan, biasa dipanggil Kak Erwin. Kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik tentang bentuk air jika tidak memiliki wadah. Menurut hukum fisika, bentuk air itu akan mengikuti sesuai dengan wadah penampungnya. Jikalau kita memasukkan air ke dalam gelas, maka bentuk air akan mengikuti bentuk gelas. Jika kita memasukkan air ke dalam mangkuk, maka bentuk air akan berbentuk seperti mangkuk. Dan jika kita memasukkan air ke dalam botol, maka air akan mengikuti bentuk botol. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya bentuk air jika tidak memiliki wadah? Nah, bentuk air tanpa wadah itu adalah berbentuk bola, terlihat seperti gambar di slide ya. Nah, bentuk air ini seperti bola dan terlihat seperti memiliki selaput yang menyelibutinya. Sehingga bentuk air yang berbentuk bola ini terlihat kokoh. Nah, pertanyaannya, kenapa air memiliki bentuk seperti bola, tidak bentuk yang lain? Ya, kan seperti itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawabnya, kita perlu mempelajari materi kimia fisika tentang energi ikatan antar molekul dan tegangan permukaan air. Ya, kita akan memulai tentang energi ikatan antar molekul. Ya, nah, jadi molekul air itu tersusun atas satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Nah, dalam satu tetes air itu mengandung berjuta molekul air yang saling berikatan. Nah, ikatan antar molekul air ini membutuhkan energi. Jadi, energi yang diperlukan oleh air dalam berikatan itu harus seminimal mungkin. Penataan atom dalam ruang 3 dimensi atau yang sering disebut dengan geometri molekul sangat mempengaruhi jumlah energi yang dibutuhkan. Geometri yang paling kecil menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk berikatan paling minimal. Begitu juga sebaliknya, jika geometrinya besar, maka energi yang dibutuhkan juga paling besar. Kemudian, geometri yang paling kecil ini terjadi jika perbandingan antara luas permukaan dan volume itu paling kecil. Nah, geometri yang memiliki sifat tersebut adalah geometri bola. Oleh karena itu, molekul air meminimalisir energinya dengan cara membentuk geometri bola, sehingga bentuk air tanpa wadah itu terlihat menyerupai bola, seperti contoh yang telah kita lihat bersama-sama tadi. Nah, bagaimana sih air itu mempertahankan bentuknya? Nah, ini berkaitan dengan tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan itu adalah gaya tarik ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan itu berkontraksi dan permukaan cairan itu terlihat dalam keadaan tegang. Nah, hal ini disebabkan karena gaya-gaya tarik itu tidak seimbang. Kita lihat pada contoh gambar berikut. Nah, gambar A ini adalah molekul pada permukaan zat cair, jadi permukaannya. Sementara kalau yang B ini adalah molekul pada bagian dalam zat cair. Kalau kita lihat di gambar B ini, resultan gaya yang bekerja itu bersifat jumlahnya adalah 0. Kenapa? Karena di sini ada gaya tarik ke atas, gaya tarik ke bawah, ke samping, depan, belakang. Nah, kalau molekul pada bagian A ini hanya terjadi tarikan ke bawah, sementara tidak terjadi ke atas karena tidak ada molekul lagi di atas ini. Nah, itulah yang menyebabkan molekul air itu bentuknya seperti dilapisi atau seolah-olah dilapisi oleh selaput tipis, sehingga ia memperkokoh bentuk bola itu sehingga tidak berubah seperti itu. Ya. Nah, apa sih implikasinya
tegangan permukaan ini dan energi ikatan ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat jika kita mencuci dengan air saja tanpa sabun itu tidak bersih. Kenapa? Karena sabun cuci itu sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan pada air. Sehingga jika tegangan permukaannya kurang, maka air akan mudah meresap ke dalam pakaian sehingga bisa membersihkan kotoran. Kemudian yang kedua, suhu yang tinggi akan menurunkan tegangan permukaan pada air. Sehingga kalau kita mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas, itu akan lebih mudah untuk mengikis kotoran. Seperti itu. Yang ketiga adalah tentang hand sanitizer yang air-air ini sering kita pakai untuk membersihkan dari kuman-kuman dan bakteri. Ya. Hand sanitizer ini mengandung alkohol yang memiliki tegangan permukaan yang rendah, sehingga hand sanitizer ini mudah mencakup seluruh permukaan kulit untuk dibersihkan. Kemudian implikasi yang keempat itu adalah gelembung yang dihasilkan oleh sabun itu merupakan salah satu contoh adanya tegangan permukaan. Kalau kita lihat bentuk sabun yang bulat, bagian dalamnya terisi udara dan luarnya itu adalah bagian implikasi dari tegangan permukaan. Kemudian yang terakhir, jika kita melihat itik dan angsa yang bisa terapung di air, itu disebabkan karena bulu-bulunya yang sangat lembut. Nah, bulu lembut ini tidak dapat memecah ikatan antar molekul air, sehingga mereka bisa terapung. Tetapi apabila air itu dicampurkan dengan sabun, maka akan memotong ikatan antar molekul air, sehingga itik dan angsa itu bisa tenggelam kalau di dalam air sabun. Nah, kesimpulannya, jadi kenapa bentuk air itu berbentuk seperti bola, itu karena adanya pengaruh hukum kimia fisika tentang energi ikatan dan tegangan permukaan yang menyebabkan bentuknya seperti bola dan terlihat seolah-olah dilapisi oleh selaput tipis. Mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan mengenai alasan kenapa bentuk air itu seperti bola. Lebih kurangnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.